Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Asna, host podcast Halema KPU Sumba Tengah. Teman pemilih, di episode kali ini kita akan membahas terkait penggantian antar waktu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kami di studio Halema, yakni Ibu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ibu Mariana Liloluji. Halo Ibu, apa kabarnya hari ini? Halo, kabar saya hari ini puji Tuhan luar biasa. Kabar Nona Asna sendiri bagaimana? Luar biasa sangat baik Ibu, karena saya bersemangat sekali hari ini bisa ada di sini bersama-sama dengan Ibu. Saya sangat mengagumi kaum perempuan yang juga adalah komisioner di KPU. Terima kasih banyak sudah mau hadir bersama-sama dengan kami berbagi informasi terkait penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Kota hari ini ya Bu. Oke. Bu, mungkin banyak teman-teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah ini belum begitu tahu apa itu penggantian antar waktu. Mungkin bisa Ibu jelaskan terkait apa itu PAW. Oke, baik. Jadi memang betul karena jarang terjadi PAW ini di Kabupaten Sumba Tengah, benar, bahkan hampir tidak pernah tidak terjadi. ada, iya. Jadi banyak sih masyarakat di luar yang belum tahu apa itu PAW. Nah, PAW itu sendiri adalah singkatan dari penggantian antar waktu. Nah, penggantian antar waktu ini adalah proses penggantian anggota DPRD Kabupaten yang berhenti antar waktu. Nah, penggantinya ini diambil dari daftar calon tetap pada pemilu terakhir yang berada dalam satu partai politik pada dapil yang sama memiliki peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya, begitu. Jadi prosesnya sama sebenarnya. Apa yang proses di DPRD Kabupaten itu sama. Misalnya apa yang di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Hanya kita sekarang lebih fokusnya ke DPRD Kabupaten, ya begitu. Tapi proses PAW ini tetap memperhatikan masa kerja. Maksudnya kalau proses PAW itu masa kerjanya tersisa kurang dari 6 bulan, maka proses PAW itu sendiri tidak bisa dilaksanakan. Begitu Kak Asna. Ya, kalau dasar hukumnya sendiri Bu, apa saja dasar hukumnya? Baik, jadi dasar hukum itu sendiri yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum. Terus yang berikut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, sedangkan yang menjadi dasar hukum untuk proses PAW di KPU itu sendiri adalah PKPU nomor 6 tahun 2017 yang sudah diubah menjadi peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Gitu Kak Asna. Iya Bu, baik. Saya juga penasaran Bu. PAW-nya bisa dilaksanakan ketika terjadi hal apa saja Bu? Oh ya, jadi PAW itu dapat terjadi bila mana ada anggota DPRD yang meninggal dunia. Itu pertama yang meninggal dunia. Terus yang kedua, bila mana ada anggota DPRD yang mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri ini ada yang atas dasar permintaan sendiri. Misalnya yang bersangkutan tidak mau melanjutkan lagi sisa masa jabatan yang ada. Terus mengundurkan diri juga bisa jadi karena yang bersangkutan ini, anggota DPRD ini mencalonkan diri atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Misalnya yang bersangkutan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Terus faktor yang ketiga itu diberhentikan. Nah, diberhentikan ini juga ada beberapa hal yang menjadi kenapa yang bersangkutan diberhentikan, yang menyebabkan yang bersangkutan itu diberhentikan. Yang pertama, yang bersangkutan itu anggota DPRD ini tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
itu akan diganti. Biasanya orang sakit, sakit menahun yang tidak bisa beraktivitas, lumpuh dan lain sebagainya. Terus yang berikut, anggota DPRD ini melanggar sumpah atau janji kode etik DPR. Yang berikut, yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itulah yang beberapa faktor yang menyebabkan anggota dewan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga diberhentikan. Ada juga misalnya sudah tidak loyal lagi terhadap partainya. Misalnya dalam perjalanan waktu masa kerjanya yang bersangkutan ini tidak lagi atau melanggar, misalnya melanggar ADART yang diatur oleh partai itu sendiri, begitu Kak Asna. Iya, baik, terima kasih Bu. Kalau mekanisme dari PAW sendiri ini di KPU bagaimana Bu? Ya, jadi mekanisme pertama itu pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten untuk meminta nama calon pengganti antar waktu itu. Terus yang kedua, isi surat itu juga berisi tentang nama dari anggota DPRD yang berhenti. Nah, surat itu juga harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pembuktian dari anggota DPRD yang berhenti itu, Kakak Asna. Nanti dokumen-dokumen itu, misalnya kalau anggota DPRD itu meninggal dunia, maka dokumen pembuktiannya itu adalah akta kematian, surat keterangan kematian dari kepala desa atau dari lurah. Nah, yang berikut, misalnya kalau anggota DPRD itu mengundurkan diri, maka surat pembuktiannya atau dokumen pembuktiannya itu adalah surat pengunduran diri yang ditandatangani di surat bermaterai 10.000 dan wajib juga ada lampiran keputusan pemberhentian. Kalau untuk anggota DPRD Kabupaten, keputusan pemberhentiannya itu dikeluarkan oleh Gubernur. Kalau untuk DPRD Provinsi, keputusan pemberhentiannya itu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk anggota DPR, anggota DPD, surat keputusan pemberhentiannya itu dikeluarkan oleh Presiden. Begitu Kakak Asna. Nah, bila mana anggota DPRD ini diberhentikan karena ada masalah hukum, maka dokumen pembuktiannya adalah ada salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan juga harus ada surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang bersangkutan. Gitu Kak Asna. Iya, baik Bu. Mekanisme tadi sudah. Sekarang bagaimana dengan proses PAW di KPU sendiri, Bu? Nah, kalau di KPU itu sendiri prosesnya setelah menerima surat dari pimpinan DPRD Kabupaten, langkah pertama yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pembuktian yang sudah ada dalam lampiran surat pimpinan DPRD. Kemudian verifikasi juga dilakukan terhadap dokumen perolehan suara sah dengan memeriksa dan melakukan penelitian terhadap perolehan suara sah calon PAW, kemudian daftar calon tetap pada pemilu terakhir, dan yang ketiga itu dilakukan verifikasi terhadap daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Iya, baik. Oh, jadi kalau misalkan calon PAW-nya dari dapil tersebut tidak ada lagi, bisa diambil dari calon PAW yang berbatasan langsung secara dapil yang berbatasan langsung secara geografis, begitu Bu? Iya, betul sekali Kakak Asna. Jadi misalnya, ini saya kasih contoh saja. Misalnya di dapil 1 partai A, calon DPRD anggota DPRD yang berhenti ini dari partai A. Namun dalam partainya ada yang memperoleh peringkat kedua, ketiga. Namun setelah dilakukan verifikasi, calon peringkat kedua dan ketiga itu tidak memenuhi syarat juga dan habis
dalam DCT itu habis, maka dapat diambil calon PAW dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis, yang penting masih ada di dalam satu partai politik. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oh iya, ternyata bisa. Ini informasi baru, Bu. Baik juga. Selanjutnya, Bu, bagaimana jika dalam proses PAW ada tanggapan masyarakat terhadap calon PAW yang dianggap tidak memenuhi syarat, Bu? Nah, jika ada tanggapan masyarakat yang masuk terhadap calon PAW yang menurut masyarakat ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon pengganti antar waktu, maka KPU melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu kepada beberapa pihak, Kakak Asna. Jadi yang pertama, KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai politik. Misalnya pokok aduan atau tanggapan masyarakat itu tentang dianggap calon PAW ini sudah tidak loyal. Misalnya memang yang awalnya calon PAW ini ada di partai A misalnya. Namun dalam perjalanan waktu diketahuilah oleh masyarakat yang bersangkutan ini sudah di partai lain. Maka KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai politik yang bersangkutan untuk memastikan bahwa calon PAW ini betul-betul bukan lagi anggota partai politik yang bersangkutan, sudah mengundurkan diri secara sah dan betul sudah menjadi anggota partai politik lain. Gitu. Terus yang berikut, KPU juga akan berkoordinasi secara langsung dengan yang bersangkutan calon PAW ini untuk mendapatkan pernyataan tertulis. Dan yang terakhir, KPU akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya tadi kalau pokok aduan masyarakat itu adalah yang bersangkutan ini ada masalah hukum, maka KPU tentu akan melakukan koordinasi dengan pengadilan, misalnya lapas, rutan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya baik, Bu. Bagaimana caranya masyarakat bisa menyampaikan tanggapannya, Bu? Apakah langsung ke KPU hanya dengan lisan saja atau memang harus ada dokumen-dokumen pendukung lagi ketika masyarakat menyampaikan tanggapannya di KPU? Baik, masyarakat bisa memberikan tanggapan atau pengaduannya ke KPU, tapi wajib menyertakan atau melampirkan dokumen pembuktian. Karena nanti dari dokumen itulah yang akan diverifikasi oleh KPU untuk bisa menjawab surat dari pimpinan DPRD. Nah, untuk diketahui juga dalam hal calon PAW ini sedang mengajukan upaya hukum, maka KPU akan bersurat atau menyampaikan surat yang berisi nama calon PAW kepada pimpinan DPRD yang menyampaikan bahwa calon PAW ini sedang menempuh upaya hukum. Seperti itu, Kakak Asna. Ya baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Di masa-masa tidak ada tahapan pilkada, pemilu sekarang ini, apa pesan Ibu Kadif untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah? Ya, betul sekali Kakak Asna. Dalam masa-masa non-tahapan ini, banyak masyarakat di luar yang berpikiran bahwa KPU ini tidak ada kerjanya. Iya. Padahalnya jujur saja untuk saat-saat non-tahapan ini KPU lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Ya, salah satu contohnya dalam podcast ini, Kakak Asna. KPU melakukan sosialisasi. Nanti juga dalam beberapa waktu ke depan KPU juga akan melakukan sosialisasi dengan cara yang lain, bukan hanya lewat podcast saja. Yang berikut ada satu tahapan, non-tahapan yang dilakukan sementara dikerjakan oleh KPU, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang sekarang sedang dilakukan dan ini memang sangat penting. Kenapa penting saya bilang Kakak Asna? Karena kalau masyarakat tidak aktif juga untuk memutakhirkan data, misalnya ada keluarga kita yang kita tahu ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya karena meninggal, atau pindah ke luar kota, atau bahkan berubah status. Misalnya ada anak-anak kita yang mengikuti tes TNI, Polri dan lulus, itu harusnya sudah tidak memenuhi syarat Kakak Asna. Itu bisa sebenarnya masyarakat datang secara langsung ke kantor KPU untuk menyampaikan supaya
kita bisa membersihkan nama-nama itu menjadi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi itulah saat ini yang dikerjakan oleh KPU supaya daftar pemilih yang dihasilkan dalam masa-masa pemuktahiran ini betul-betul menjadi daftar pemilih yang berkualitas, yang juga nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pemilu dan pemilihan. Iya baik, terima kasih Bu Kadif. Semoga informasi terkait penggantian antar waktu ini bisa menambah wawasan pemilih kita di Kabupaten Sumba Tengah dan juga menjadi acuan juga ya Bu, agar pemilih kita di Sumba Tengah ini juga bisa bersama-sama mengawal kepemimpinan DPRD di kabupaten ini. Betul sekali. Dan teman pemilih, saya pikir sekian dari bincang-bincang kami di episode kali ini. Ibu Kadif, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu berbagi informasi dengan teman-teman pemilih. Saya Asna Jurmana dan Ibu Kadif mohon izin pamit undur diri. Jangan lupa like dan komen, subscribe di kanal YouTube KPU Kabupaten Sumba Tengah. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang.